Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khamisu tawi kang nomor 5 an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu den tangeake sinten kulo abdin saben-saben kawula alama ing atase perkara keadaan yakni mata kang mati sinten abad alaihi ing atase ma. Jadi neng riwayat Jabir kira Muslim bahwasanya seorang hamba itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai keadaan bagaimana dia meninggal. Ini maknanya itu ada dua makna yakni makna yang pertama memang mereka ini diwafatkan sesuai dia meninggal itu nek makna sing dohir sebenarnya misalnya dia meninggal dalam keadaan sujud dia dibangkitkan dalam keadaan sujud itu sing dohir sing dohir meninggal dalam keadaan sholat dia dibangkitkan dalam keadaan sholat itu sing dohir. Cuma makna batinnya mboten ngoten. Makna yang lain itu bahwa dia dibangkitkan ketika dia di dunia dalam keadaan bertauhid nyembah Allah dibangkitkan dalam keadaan bertauhid. Ketika dia menyembah berhala dia dibangkitkan dalam keadaan menjadi penyembah berhala ngoten. Jadi berbeda makna di situ. Jadi enggak harus fokus kadang-kadang orang soleh pun meninggalnya juga dalam keadaan sujud. Cuma meninggal dalam keadaan sujud itu suatu tanda bahwa dia itu husnul khotimah. Tapi meninggal dalam keadaan sujud tidak menjadi bukti bahwa manhaj dia itu benar. Tapi tanda sebagai husnul khotimah. Ngerti maksud kula? Jadi mati dalam keadaan sujud atau dalam keadaan sholat itu tidak menjadi tanda bahwa perjalanan hidupnya itu benar. Tapi itu menjadi tanda bahwa dia itu husnul khotimah. Tak kayak contoh misalnya kalau ono preman nakale ra kaprah dadekno Allah memang ngersakno ning kono dhewe dikercakno kira-kira husnul khotimah termasuk karena hatinya baik sesuai hadis yang dulu itu nggih. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah utawa la ya'malu bi amali ahli nar sing biyen niku nggih sesuai hadis iku misale. Lah ternyata hatinya baik padahal amalane ku elek sauripe dadak lagi salat sepisan terus meninggal. Nah, itu tanda dia husnul khotimah. Tapi tidak tanda bahwa perjalanan hidupnya itu benar, ngoten lho. Makanya ketika ono ahli bid'ah ternyata kok ketika sujud meninggal itu menunjukkan mungkin karena hatinya baik, dia benar-benar ikhlas kepada Allah sehingga Allah mengakhiri dia dengan husnul khotimah. Belum tentu menjadi tanda bahwa perjalanan hidupnya dia itu benar. Tapi tidak boleh disimpulkan bahwa amalan orang itu benar, tidak boleh seperti itu. Betul. Tapi itu bisa dijadikan tanda bahwa dia husnul khotimah dan kemungkinan besar masuk surga. Tapi tidak menandakan amalannya yang terdahulu itu benar. Ngerti lho Pak nggih? Karena apa? Karena orang-orang yang jahat pun bisa jadi ketika tobat langsung sholat bisa masuk husnul khotimah. Kadang mati dalam sujud padahal hari-hari ini gebian belara. Ngerti? Adanya di masyarakat. Nggih. Heeh. Lagi. Jadi jangan sampai orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah seperti itu dijadikan tanda bahwa pendapatnya atau perjalanan hidupnya di dalam manhaj beragama itu benar, tidak. Bisa jadi kadang-kadang orang yang di dalam perjalanan hidupnya manhajnya itu benar bisa jadi husnul khotimah. Karena apa? Karena mungkin dia tidak ikhlas meskipun secara dohir kelihatan benar. Dan bahkan orang-orang yang mengikuti orang yang tidak benar misalkan belarah maksiat atau ahli bid'ah ya ternyata dia itu di akhir hidupnya husnul khotimah itu ya mungkin karena hatinya yang baik dan bisa jadi mungkin dia tidak tahu bahwa itu bid'ah kan ngoten. Sehingga Allah karena hatinya yang baik itu kasih pahala apa husnul khotimah. Ngoten nggih, ngertos maksud kula nggih? Ngertos nggih. Dadi aja ditanda, tapi aja ngene, lah iku matine sujud lah rong karo nate ape ya gak kisah. Karena apa? Mati dalam keadaan sujud itu suatu tanda yang nyata, kelihatan secara dohir bahwa itu kebaikan. Ngoten. Nggih, ngertos maksud kula nggih?
Nah, bahwa nek ana wong sing ahli bid'ah, sing ahli maksiat kok mati dalam keadaan sholat, saksikan bahwa itu adalah husnul khotimah. Tapi coba anu sembarah gak popo, sing penting sampean iso mati dalam keadaan sujud. Belum tentu sampean ngono. Belum tentu nggih. Nggih ngoten mawon nggih. Jadi kita itu harus tetap husnudzon kepada siapapun. Ketika kita sudah mengetahui jalan yang benar, kita harus kokoh, jangan sampai tertipu dengan pendapat-pendapat hal yang seperti itu. Nggih wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.